sekarang ini udah sampai sini ya, udah sampai sini. Sekarang kita ketemu dengan orang yang belum kenal huruf. Kita mau kenalkan huruf. Karena inilah yang terpenting. Ini 80% nih, memegang peranan Quran di otak. Kalau ini nggak ada, selesai itu Quran, nggak bisa maju. Ya, harus kenal huruf. Nah, makanya di sini agak ngotot itu seorang guru ngaji itu ngelihat gestur seorang yang diajar tuh. Jadi harus mengerti psikologis juga. Ini yang saya ajar ini ngerti nih. Ini yang saya ajar nggak paham. Ini yang saya ajar ini melayang-layang, dia punya pikiran nih, kan kelihatan. Oh, ini yang ngajar. Oh, ini serius, dia nih terima pelajaran. Oh, ini sekedar duduk doang karena diajak sama guru. Kayak begitu. Ya. Halo Ustadz Arifin, udah nancep dari tadi. Oke. Iya. Kalau yang sudah biasa ketemu metode tasbih, itu lagi. Padahal lain hari ini, yang kemarin juga lain. Ya, maka yang akan Allah pantaskan untuk menerima ilmu itu adalah mereka yang memantaskan diri. Oke, sekarang kita masuk ke tasbih 2. Senyum 2, jari manis kiri, kenal huruf dengan zikir. Oke, kita mainkan ini kurang lebih 60 menit. Ya. Tapi kalau ini enggak 60 menit. Ya, kita cuma memberikan ini aja, memberikan trik-triknya aja. Ini yang saya bilang, baca satu huruf hijaiyah adalah pemberian terbaik buat orang tua. Ini guru saya ini. Orang tuanya Ustadz Arfan. Itulah yang ngajarin saya awal qori. Beliau ini. Ini guru yang punya karisma di kampung. Orangnya sederhana, biasa. Dia petani. Ya, tapi dari situlah ilmu kita gali. Ini keluarga saya secara keseluruhan. Satu huruf yang kita baca itu pemberian terbaik buat orang tua. Satu huruf kita baca menahan palu mungkar nakir buat orang tua. Oke, baik. Rumus baca Quran, ini ada 29 huruf hijaiyah tambah 12 tanda baca. Numpuk tadi tuh. Ya, jadi kalau itu paham, ya pasti semuanya akan bunyi. Ya, kenal huruf hijaiyah 80% bisa baca Quran, tanda baca 15%, akhirnya menjadi 95%. Lalu tajwid dan latihan 5%. Ya, untuk lancar, nggak ada ilmu lain kecuali mengulang-ulang sampai 19 kali. Oke. Nah, untuk pengenalan huruf ini di metode tasbih ada nyanyian. Kalau mau pakai nyanyian, Ustaz. Ya, tapi kalau nggak mau pakai nyanyian nggak perlu. Ya, nggak perlu pakai nyanyian ini. Ya, tapi kalau mau pakai nyanyian boleh. Ya, coba semuanya santri nyanyikan. 1, 2, 3. Iya, itu apa namanya, untuk cara mengenal huruf.
Mana yang dimaksud 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1. Nah, kita lihat. Mana yang dimaksud kanan ke kiri, cari di bawah. Kita lihat. Nah ini. Jadi di halaman ini kita tidak mainkan. Ya, kita mainnya di sini. Nah, halaman 11 di buku. Ya. Nih. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 1. Gitu. Ya, terus kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri. Ini A, 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 A. Cari di bawah. A, 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 A. Ini yang kata Kementerian Agama, jalan tol langsung masuk ke Quran, semuanya bunyi. Terus ba, 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 ba. Cari di bawah. Ba, 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 ba. Ya. Lalu ta, ta, ta. Semua ta di Quran sudah ada di sini. Ta, ta, ta. Cari di bawah. Ta, 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 ta. Terus terakhir ta, sa, 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 sa. Cari di bawah. Sa, 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 sa. Ah, itu. Jadi waktu itu ada salah satu mantan karyawan ya dari Jepang ke sini. Dia bisa bahasa tulisan Jepang tuh dia bisa, tapi baca Quran dia nggak bisa. Saya tunjukkan ini, saya bilang nih kalau mau kenal huruf Arab tuh ini. Karena kalau untuk kenal huruf Jepang, kayaknya lebih sulit dibanding dengan kenal huruf Arab. Kata dia, iya juga ya. Saya bilang rumusnya cuma itu, numpuk gitu antara huruf sama tanda baca. Kau kenal 29 huruf, 12 tanda baca, selesai kau punya persoalan baca Quran. Ya. Terus dia ambil buku ini, informasi terakhir sebelum Pak Adi Saud itu meninggal. Kata dia setiap mampir masjid dia baca Quran. Karena dia kenal 29 huruf dan 12 tanda baca dan dia mampu merangkai itu. Ya selesai kan coba nih rumusnya. Nah ini yang kadang berat nih. Mengenalkan ini. Nah metode tasbih punya cara ini. Ya. Insya Allah kalau dari nol Ustadz itu selesai itu. Ya ini nggak lama nih bisa. Ada yang nggak sampai sejam, dia kenal sudah seluruh huruf tuh kenal ya. Ya, kita kasih waktu itu kurang lebih 60 menit lah. Ya, ya kalau mau sesuai dengan ukurannya, kalau mampu mengajarkan ini 5 menit, berarti kan ini ada 8 halaman. 5 kali 8, 40 menit itu 80% sudah di otak. Dan ini bukan pakai mantra, bukan pakai apa? Ya, oke guna-guna gitu, langsung bisa enggak? Secara ilmiah, oh iya, kan kelihatan ya. Cuman kadang kalau dilihat begini aja belum tahu, belum ketemu seperti ini, bingung juga tuh gimana ngajarin. Ya. Itu cara pertama tadi ya, 1, 2, 3, 4. Jadi A, Ba, Ta, Sa. Seorang guru mencontohkan cuma sekali. Begini, kita praktek ya. Anggap ini adalah jamaah yang 0, nggak bisa baca. Oke. A, Ba, Ta, Sa. Nah, saya sudah contohkan sekali. Berikutnya saya cuma diam. Saya cuma suruh untuk nyebut dan saya tunjukkan. Coba baca 1, 2, 3.
Oke, gitu. Rumus 2, 4, 3, 2, 1. Dari bawah ke atas. Coba mulai 1, 2, 3. Oke, kalau sudah lancar, pindah lagi rumus berikutnya. 1, 3, 2, 4. Coba mulai 1, 2, 3. Ya, rumus terakhir 4, 2, 3, 1. Genap, genap, ganjil, ganjil. Ya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ini kalau sudah oke huruf dasar ini, ya, kita coba uraikan dia. Mengurai itu bentuk-bentuknya. Coba sebutkan ini tadi huruf. Ya, ini juga. Terus. Nah, cari di bawah. Ya, itu sudah huruf Al-Quran. Sudah masuk ke Quran. Jadi huruf A di Quran yang bentuk itu 30 juz udah pasti bunyi semua. Oke, sekarang lanjut. Oke. Oke. Oke, cari di bawah. Oke, sekarang lajur 3. Nih, lajur 3 ya, lajur 3. Mulai 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Oke, ada nggak di bawah di Al-Quran? Cari. Oke, sekarang lajur 4 ya. Lajur 4. Mulai. Oke. Iya, cari di bawah. Oke, setelah itu ya, udah oke semua. Baca semua yang di bawah. Ini sudah baca huruf-huruf Quran nih. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke. 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 Alhamdulillah. Jadi ini sudah mewakili huruf Al-Quran. Ya, asalnya dari sini. Maka Kemenak mengatakan ini adalah metode dari huruf dasar langsung masuk ke Al-Quran jalan tol. Nah, ini ada 8 halaman Ustaz nih. Ada 8 halaman tuh ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini oke, 80% tuh Quran tuh pokoknya 30 juz mana aja pasti dia bunyi dengan tanda baca A masih ya. Oke. Tapi ada juga kalau tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Ada juga tidak dengan konsep itu, langsung kanan ke kiri cari di bawah. Contohnya begini. Coba la a.
Sama. Ya, lanjut. Lanjut. Terus. Terus. Nah, cari di bawah. Terus. Terus. Ya, jadi kanan ke kiri cari di bawah, langsung bisa ya. Ya, terus lajur 2. Terus. Terus. Ya, numpang ya, numpang. Lanjut. Terus. Oke, cari di bawah. Jadi gak ada yang kelewat. Itu mesti jeli. Ya, ini kan sudah Quran. Oke. Selanjutnya yang di bawah. Oke, ini juga. Oke, lanjut. Oke. Terus. Cari di bawah. Oke. Baru kita ajak untuk membaca semua yang di bawah ini. Tapi kalau dia masih kesulitan, balik lagi. Di kanan ke kiri, bawah. Ya. Apakah diurut? Dengan cara yang kedua ini, apakah diurut? Tidak mesti. Bisa lajur 1 dulu, lalu pindah lajur 2, lalu pindah lajur 3, sampai mereka dia paham ya soal ini dengan ini. Itu muncul karena selama revisi untuk cetakan ketiga, saya sambil ngajarin anak-anak saya yang umurnya 5 tahun. Sama si kecil yang umur 3 tahun. Ya, kalau yang 3 tahun tuh belum bisa. Jadi kita mesti lebih banyak ngucapin a, ba, ta. Dia belum bisa tuh, belum bisa kenal. Tapi kalau yang 5 tahun itu udah bisa tuh. Kalau kalau diacak dari atas ke bawah, bawah ke atas, kadang dia agak suka bingung. Tapi begitu kanan ke kiri langsung ke bawah, dia lebih cepat nangkap. Sehingga itu nanti balik ke kita. Dan jelas ini menjembatani dari huruf dasar sampai masuk ke Al-Quran. Oke. Ini cara pengenalan huruf. Ya, dengan cara ini. Mau anak kecil, mau orang besar, mau yang nenek-nenek tadi itu yang 63 tahun, mau yang 80 tahun, caranya begini. Insya Allah dia lebih gampang. Apalagi kalau kita selalu tanya, masih ada orang tua nggak? Udah meninggal. Maksimalkan nyebut 1 huruf tuh mampu menahan palu mungkar nakir buat orang. Oh, makin semangat ya. Itu tugas kita. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu pengenalan ini ya. Ya. Kalau di halaman ini, ya halaman 19 itu cuman suruh sebutkan aja. Kalau dia sudah lulus sampai di halaman 18 tadi, ini semua bunyi udah nih. Ya, nggak perlu ada diterangkan di sini. Ya. Walaupun di sini tidak ada titik 1 di bawah, 2 titik di atas, nggak perlu diterangkan. Pokoknya tunjuk bunyi, tunjuk sebutkan gitu. Oke. Begitupun di sini. Kalau di sini ada sedikit yang harus dibaca tuh. Coba sama-sama. Kho. Terus ro.
Ya, jadi ini kumpulan dari huruf-huruf yang tadi di sini dilingkari nih. Nih, semua yang berbunyi O, ya. Jadi yang dilingkari di sini semua bunyi O. Ya, yang di pengenalan huruf tadi kan ada ro, ada lingkarannya ro bukan ra. Ya. Nah, itu lalu kemudian di halaman 20 dikumpulkan nih kho, ro, so, do, to, zo, go, ko. Lalu di bawahnya ini ada nih cara bacanya begini. Dan sama-sama. Lamnya Allah, sebelumnya A dan U. Ya, coba diulang. Terus? Ya, kurang lebih begitu bacanya. Suruh baca, ya nggak usah diterangin. Ya, karena orang baru itu biasanya belum terlalu kenal. Ya, disampaikan aja. Kadang ada orang ngajar ngaji di sini berjam-jam di sini tuh. Buang waktu dia jelasin di sini. Padahal untuk yang dari nol itu belum penting itu. Belum penting untuk tahu itu. Yang penting dia kenal huruf. Tapi prinsip dasar sudah tahu. Dan lamnya Allah sebelumnya U dan O. A dan U. Nah, nanti di perjalanan ketemu A baru balik ke sini. Ini loh yang dimaksud. Oke. Nah, ini juga tinggal tunjuk dan sebutkan. Nggak perlu banyak penjelasan. Jadi nggak perlu harus perfect perbedaannya huruf satu dengan yang lain. Nggak. Yang penting sudah bisa diterima. Itu kalau orang dari nol. Tapi kalau orang yang sudah kenal huruf, tapi hurufnya kurang bagus, ya ini boleh sedikit ditegaskan di sini. Tapi mainnya ada di senyum 6. Nanti kan kita ketemu. Oke. Ada pertanyaan nggak Ustaz sampai sini? Ya, ya. Nanti akan ketemu di sini nih. Penjelasan itu akan ketemu di skema tajwid. Makanya di situ belum ditekankan. Nih, di halaman 60. Ya, yang menerangkan itu di sini. Lamnya Allah. Ya. Kan tadi itu bicara soal yang berbunyi O semua kan? Ya. Ini lamnya Allah. Kalau sebelumnya A dan U itu lamnya dibaca lo gitu. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau sebelumnya I dibaca la. Yang antum sering sebut dengan tafkhim, tarkik. Cuma kalau di bahasa sini kan tidak terlalu mengangkat istilah itu. Tapi ciri, begitu dia ngelihat, oh lamnya ini dibaca lo. Kenapa? Karena sebelumnya U. Sebelumnya A. Ya, itu makanya tadi itu cuman sebutin doang. Ya, karena mereka juga kalau orang baru itu tidak banyak bertanya, orang baru. Kecuali kalau ustadz itu banyak pertanyaan. Ustadz kalau begini, karena mereka sudah ada dasar gitu kan. Tapi kalau orang baru nggak ngerti. Ya, vokal O. Ya, ya jadi ketemunya di sini. Jadi di Quran itu yang apa namanya, yang dibaca O, ya. Di Quran itu yang dibaca O, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lamnya Allah cirinya sebelumnya U dan A. Kalau I berarti nggak lo gitu. Oke. Cuma kalau orang baru dia belum cerna tuh. Kalau ustadz ya kita diskusi. Ya. Dan ya harus paham nih memang. Oh ya, ini maksudnya nih begini loh. Oke.
Ini yang kayak begini yang harus diperdalam sehingga nanti pada saat pengajaran itu gampang. Ya, jadi sudah banyak testimoni kawan-kawan baik Palembang, Kalimantan, Sulawesi yang berterima kasih itu. Ustaz, alhamdulillah ini kami sangat terbantu dengan ini. Iya. Ada lagi pertanyaan? Aman? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.